Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara. Bertemu kembali dengan saya dan Anto. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan yang di dalam acara doa pagi. Saya mengucap syukur pada pagi hari ini kita boleh dipersatukan kembali oleh Tuhan di dalam acara ini. Sebelum kita akan memulai doa pagi pada hari ini, mari saya ajak kita semuanya untuk berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur ketika Engkau boleh membangunkan kami dari istirahat kami semalam. Pada pagi hari ini kami boleh bangun dalam kondisi yang sehat, kondisi yang baik. Dan pada saat ini kami akan belajar firman-Mu Tuhan. Untuk itu kiranya Engkau mampukan kami di dalam kami belajar firman-Mu ini, sehingga kami boleh benar-benar mengerti akan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Mampukan kami ya Tuhan, dan kami mohon penyertaan-Mu di dalam kami untuk belajar firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, ampuni akan setiap dosa kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, doa ini kami panjatkan. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Kita akan baca firman Tuhan di dalam doa pagi kali ini. Kita akan membuka kitab atau surat 1 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Adapun tema kita pada pagi hari ini adalah menderita dengan sabar. Kebetulan judul perikop kita pada hari ini 1 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai 16 juga sama, yaitu menderita dengan sabar. Mari kita baca bersama-sama. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takut apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Demikianlah sabda Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mencermati kata sabar dalam perikop ini, judul perikop ini, dalam era yang begitu cepat, begitu dinamis, yang super modern ini, kata sabar menjadi sesuatu barang yang langka, menjadi sesuatu yang jarang kita temui. Tetapi kalau kata sabar itu diterapkan dalam kehidupan kita hari lepas hari dan berkenaan dengan kita, maka biasanya kita bisa menerima kata sabar itu di dalam diri kita. Tetapi yang mencangkup tentang kebutuhan atau memang menjadi keinginan kita. Contohnya misalnya demikian. Kita bisa menjadi sabar ketika kita mengantri waktu membeli makanan. Makanan kita butuhkan. Makanan menjadi keinginan kita untuk kita makan. Makanya kita dengan sabar untuk mengantri. Biarpun mungkin antriannya cukup panjang. Tapi kita dengan sabar untuk mengantri. Ada lagi contoh misalnya ketika kita harus mengantri berobat atau kontrol pada suatu dokter misalnya. Mungkin kita mengantri dengan urutan nomor yang cukup besar. Tetapi kita menanti-nantikannya dengan sabar. Karena apa? Kita membutuhkan pertolongan dokter untuk konsultasi penyakit kita. Segala sesuatu yang berkaitan dengan keinginan kita, kebutuhan kita,
bisa dilakukan dengan menggunakan hati yang sabar. Tetapi pertanyaannya sesuai dengan perikop kita atau tema kita juga pada pagi hari ini, menderita dengan sabar. Apakah kita bisa menderita di dalam kehidupan kita, mau menerima dengan sabar? Ini menjadi suatu pertanyaan besar bagi kita. Apakah kita bisa menerima semuanya itu? Di era yang super modern ini mungkin kita tidak bisa melakukan seperti itu. Tetapi pada pagi hari ini kita diingatkan bahwa kita sebenarnya bisa melakukan hal itu. Ketika kita di dalam kehidupan kita hari lepas hari sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Seringkali respon yang kita terima dari orang lain yang mendengar atau merasakan perkataan kita atau perbuatan kita, responnya negatif. Seringkali kita mendapat fitnahan, kita mendapat rasa tidak suka di dalam diri kita. Orang melihat ketika kita berbuat baik dengan etiket yang tidak baik. Mereka menganggap, wah kok mungkin sok-sokan. Ketika kita berbuat baik, kita dikira sok untuk berbuat baik. Padahal ketika kita berbuat baik, memang benar-benar itu kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita difitnah, kita mungkin dibully, mungkin kita tidak disenangi oleh orang lain. Itu adalah menjadi sesuatu resiko bagi diri kita ketika kita mencoba untuk berbuat baik. Nah, bagaimana sikap kita? Apakah kita bisa sabar menghadapi semuanya itu? Pada ayat yang 14 kita juga diajarkan, ayat yang ke-15 kita juga diajarkan oleh Tuhan di dalam diri kita bahwa kita harus mengkuduskan, menempatkan Tuhan di dalam diri kita, memposisikan Tuhan di dalam diri kita. Apa yang dimaksud dengan mengkuduskan? Pada ayat 15 dikatakan, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Ketika kita menempatkan Tuhan Yesus di dalam diri kita sebagai sesuatu yang kudus, harusnya dalam diri kita, tubuh kita, pikiran kita, perbuatan kita, juga perbuatan-perbuatan yang baik. Karena kudus itu berrelasi dengan kebaikan. Hendaklah ketika kita menempatkan Kristus di dalam diri kita, menempatkan kekudusan Kristus di dalam diri kita, tubuh kita, apapun yang kita lakukan harus berbuat baik, harus mencerminkan kebaikan di dalam diri kita. Sulitkah itu? Sulit. Karena seringkali perbuatan kita ketika kita berbuat baik tidak bisa diterima sepenuhnya oleh dunia ini. Karena memang ajaran Kristus adalah ajaran kasih yang seringkali bertentangan dengan konsep atau aturan di dalam kehidupan duniawi. Tetapi itu yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Kita mencoba untuk menjadi sabar di dalam penderitaan kita. Seringkali kata-kata sudah tidak mempan lagi untuk membuat orang lain melihat bahwa kita ini sebenarnya ingin berbuat baik. Sudah saatnya di dalam diri kita saat ini, kita tidak menggunakan kata-kata lagi, tetapi perbuatan kita. Kalau kita menggunakan kata-kata, menasihati, berbuat baik dan sebagainya, tetapi tanpa dilakukan melalui perbuatan kita, tentunya orang lain akan mengatakan, bisanya hanya bicara, tetapi tidak bisa melakukannya. Nah, saat ini kita mulai untuk melakukan itu, kebaikan itu di dalam diri kita, melalui perbuatan kita. Biar orang lain juga melihat sendiri, merasakan sendiri. Ketika apa yang kita lakukan, ketika perbuatan baik yang kita lakukan itu
boleh menyentuh hati mereka. Karena ketika apa yang kita lakukan itu boleh menyentuh hati mereka, mereka akan merasa malu sendiri terhadap perbuatan mereka yang memusuhi kita, yang menfitnah kita. Ada kata Jawa atau kalimat Jawa, bahasa Jawa yang sangat baik bagi kita, yang bunyinya seperti ini. Sabar iku lire momot kuat nandang sakening cobo lan tanda daring urip. Artinya, sabar itu merupakan sebuah kemampuan untuk menahan segala macam godaan dalam hidup ini. Sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara, kalau kita boleh memakai kalimat ini di dalam kehidupan kita. Biarpun kita mendapat segala sesuatu yang tidak mengenakkan, tetapi kita boleh sabar menjalaninya. Itu adalah sebagai pelajaran bagi diri kita untuk mampu melewati bermacam-macam godaan di dalam kehidupan ini. Biarlah pada pagi hari ini kita diingatkan lagi bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, respon orang lain terhadap diri kita yang tidak baik, ketika kita berbuat baik kepada mereka, biarlah kita alami atau kita rasakan, kita terima dengan rasa sabar. Karena segala sesuatu itu nanti akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Setiap apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita tutup di dalam doa. Ya Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami untuk kami boleh menjadi semakin sabar di dalam kehidupan ini. Seringkali kami mendapat sesuatu yang tidak mengenakkan di dalam diri kami ketika kami berbuat baik kepada orang lain. Tetapi biarlah itu yang membuat iman kami menjadi kuat. Biarlah itu membuat kedewasaan iman kami semakin bertumbuh ya Tuhan. Kami mohon kemampuan daripada-Mu Tuhan untuk membuat kami bisa menjadi lebih sabar di dalam menghadapi segala macam persoalan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu ini. Doa yang jauh dari sempurna ini Tuhan kami naikkan kepada-Mu melalui Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara, saya mohon maaf apabila di dalam penyampaian ini ada hal-hal yang tidak mengenakkan atau kata-kata yang tidak mengenakkan terhadap Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi, tetap semangat menjalani kehidupan ini dan selalu berserah kepada Tuhan. Amin.